Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, tim pakar Satgas COVID-19 mengkonfirmasi bahwa klaster perkantoran telah menjadi sumber penularan COVID-19. Berdasarkan data yang diterima oleh Satgas COVID-19, ada sejumlah perkantoran dan lembaga negara hingga swasta dengan kasus positif COVID-19. Terhitung sejak 4 Juni hingga 25 Juli terdapat akumulasi data 59 klaster kantor dengan 375 kasus positif. Angka ini naik signifikan dibanding sebelum 4 Juni, di mana jumlah kasus positif di klaster perkantoran hanya 43 kasus. Meski demikian, Satgas menyebut data ini masih perlu dikonfirmasi ulang kepada kantor terkait. Satgas menjanjikan akan terus memperbaharui dan merilis temuan baru mengenai hal ini setiap sore. Pemirsa, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 menyatakan perkantoran di DKI Jakarta telah menjadi klaster penularan COVID-19. Dari 59 klaster kantor DKI Jakarta, diantaranya ada 17 kantor kementerian yang menjadi lokasi klaster penularan, salah satunya kantor Kementerian Keuangan. Kita bergabung dengan Diandra Mukni langsung dari kantor Kementerian Keuangan. Selamat siang Diandra, setelah diketahui ada sejumlah pegawai yang positif COVID-19 di Kementerian Keuangan, lalu bagaimana protokol kesehatan yang diterapkan di sana? Selamat siang Vera dan juga pemirsa, seperti yang kita ketahui gugus tugas percepatan COVID-19 ini menyatakan terdapat 59 klaster penularan COVID-19 yang ada di perkantoran dan salah satunya adalah di Kementerian Keuangan untuk di lingkup kantor kementerian. Dan di Kementerian Keuangan sendiri ini menyumbang paling banyak kasus positif di kantor kementerian, yaitu sebanyak 25 kasus positif COVID-19. Dan untuk mengantisipasi adanya tambahan kasus positif COVID-19 yang ada di lingkungan kantor Kementerian Keuangan sendiri, pihak Kementerian Keuangan ini sudah memastikan adanya protokol kesehatan yang terus dilakukan secara ketat di kantor Kementerian Keuangan seperti mencuci tangan, lalu juga memakai masker dan menjaga jarak aman, yaitu dengan orang lain sekitar minimal 1 meter dengan orang lain. Dan di kantor Kementerian Keuangan sendiri, di sini sudah disiapkan sejumlah fasilitas seperti wastafel yang ada di depan gedung perkantoran Kementerian Keuangan untuk mencuci tangan sebelum masuk ke gedung. Dan setelah itu, para tamu atau pihak yang akan masuk ke kantor gedung Kementerian Keuangan ini akan dicek suhu tubuhnya dengan menggunakan thermal screening gate dan selanjutnya akan disterilisasi dengan menggunakan bilik disinfektan. Dan selain itu, di sini juga disediakan juga ATM masker bagi orang-orang yang memasuki kantor Kementerian Keuangan dan membutuhkan masker. Selain itu, untuk pengaturan jam kerja sendiri di kantor Kementerian Keuangan, sebagian besar karyawan ini masih diterapkan sistem kerja WFH atau kerja dari rumah. Sementara untuk yang bekerja dari kantor sendiri ini hanya 15%-nya saja dari seluruh karyawan. Dan ini diterapkan untuk semua kantor dan juga satuan kerja yang ada di bawah Kementerian Keuangan di Jabodetabek. Ya, Vera. Baik, terima kasih Diandra Mukni melaporkan langsung dari Kementerian Keuangan Jakarta.